train, man. Now put your hands behind your back. Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Oke, film yang Teteh bawakan kali ini berjudul Alex Cross. Film action yang di beberapa scene lokasi syutingnya berada di Indonesia dan melibatkan beberapa orang dari dalam negeri. So, tonton sampai habis ya, dan nikmati keseruannya. Di awal film diperlihatkan 3 detektif yang baru saja menangkap tersangka pembunuhan. Mereka bernama Alex, kemudian yang ini bernama Monica, lalu satu lagi bernama Thomas. Karena kasus tersebut sudah terpecahkan, mereka pun pulang dan beristirahat. Adegan berpindah keesokan hari, di mana ada seorang pembunuh bayaran sedang akan melaksanakan misinya. Sang bos telah mengirim uang muka sebagai tanda jadi tugas tersebut. Ia bernama Picasso. Lalu ia masuk ke dalam untuk mendekati targetnya. You the manager. I want to place a bet. Picasso langsung masuk ke dalam pertandingan ilegal dan langsung menghampiri pemilik acara tersebut. Ia berniat bertarung dan menantang sang juara di sana. Picasso memberikan uang yang cukup besar dan berjanji tidak akan memintanya meskipun ia menang atau kalah. Akhirnya ia diizinkan untuk bertanding. Matanya menatap tajam seorang tante yang ternyata adalah targetnya. Pertandingan tersebut akhirnya dimulai dan Picasso langsung diremehkan. Ia pun masuk ke dalam arena dan penonton menertawakannya. Sebelum dimulai, Picasso berkata pada lawannya untuk tidak memukulnya di bagian wajah kalau dia masih ingin bisa bertarung. Picasso pun menepati janjinya dan mematahkan tangan lawannya hingga tidak bisa bertarung lagi. Kemudian si tante yang bernama Fawian langsung mengajak Picasso ke rumahnya. Let me show you my favorite part of the house. Mereka akhirnya bercocok tanam pada malam itu. Namun setelah selesai, Picasso langsung menyuntikkan sebuah cairan bius yang sangat berbahaya. Cairan tersebut dapat membuat seluruh badan lumpuh dan tidak dapat bergerak. Picasso langsung mengambil senjata dan menghabisi seluruh pengawal tante tersebut. Singkat cerita, setelah Picasso menghabisi seluruh pengawalnya, ia pun kembali dan mulai menyiksanya. Sang tante hanya bisa menangis karena badannya lumpuh total, namun masih bisa merasakan sakitnya. Picasso adalah pembunuh bayaran berjiwa psikopat yang selalu menyiksa korbannya sebelum dihabisi. Sang tante pun tewas mengenaskan pada malam itu. Lalu adegan berpindah pada keesokan harinya, di mana kepala polisi meminta Alex dan Thomas datang. Mereka pun langsung menuju rumah tante tersebut dan mulai memeriksa secara detail. This place is heavy, huh? Is this some kind of gang hit? This is one guy. Alex yang memang sangat berpengalaman langsung mengatakan bahwa ini adalah perbuatan satu orang. It's one guy. I don't see how one guy could have done all this. Alex langsung menjelaskan kepada Thomas mengenai teorinya, bahwa pelaku hanya satu orang dan sangat profesional. Bam. We got the chef, hits him twice. Ia pun mengatakan bahwa tante tersebut adalah target utamanya. Lalu ternyata, Picasso meninggalkan lukisan hasil karyanya di sana. Mereka pun kembali ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus tersebut.
Here's the copy you asked for. Thanks. 28 years old, Taiwanese national. Mereka pun berdiskusi di kantor dan mencoba mencari petunjuk yang lain. Sementara itu, Alex fokus pada lukisan yang ditinggalkan oleh Picasso dan ia pun berhasil menemukan inisial nama korban berikutnya, yaitu rekan bisnis tante tersebut yang bernama Eric. We're here to see Eric Nunemacher. Mereka pun langsung menuju gedung di mana lokasi korban berikutnya berada. Namun kepala keamanan gedung mengatakan bahwa semua baik-baik saja dan aman terkendali. Kepala keamanan gedung juga mengatakan bahwa mereka semua adalah mantan polisi yang sudah terlatih. Namun tiba-tiba, salah satu rekannya mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan air mancur di gedung tersebut. Follow me. Akhirnya mereka percaya apa yang dikatakan oleh Alex. Dan benar saja, Picasso masuk melalui saluran air dan menuju ke lantai atas. Nah, ini dia guys, korban berikutnya yang bernama Eric. Sang pengawal mengatakan bahwa kemungkinan pembunuh Tante Foyan sedang mengincarnya. Para pengawalnya pun berpencar dan mencari Picasso, sementara Eric dijaga oleh Thomas dan Monica. Put down the gun. Drop the gun! Now put your hands behind your back. You okay? Mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkan Eric, namun Picasso berhasil meloloskan diri. Lalu adegan berpindah ke rumah Picasso yang sedang marah karena tidak pernah sekalipun ia gagal dalam misinya. Ia pun memandangi 3 wajah detektif itu dan langsung memukul sebuah kaca yang berada di depannya. Lalu adegan berpindah lagi ke markas polisi, di mana sang pemimpin bertanya, siapa sebenarnya Picasso ini? Lalu Alex mengatakan bahwa Picasso adalah pembunuh bayaran berjiwa psikopat dan kemungkinan adalah mantan pasukan elit militer. This guy is an assassin, and there's no clear-cut profile. He's ex-military, sociopathic narcissist. Lalu Alex mengatakan bahwa ternyata ada hubungan cukup erat di antara para korban. Mereka adalah 3 orang konglomerat yang sedang membangun sebuah kerjasama untuk membangun bangunan megah di tengah kota. Mereka baru akan memulai proyek tersebut. Mereka adalah Tante Foyan, kemudian Eric, dan satu lagi bernama Mercier. Keesokannya mereka langsung menuju ke rumah Mercier. Hi. Sesampainya di sana, sang sekretaris yang bernama Paramita Megawati langsung menyambut mereka. Paramita Megawati. Please take a seat and I'll tell them you're here. Gilles Mercier. Mercier pun datang dan langsung menemui Alex. Mereka bersalaman dan mengatakan bahwa cincin yang ia pakai adalah pemberian dari Raja Kambodia yang selalu ia pakai. Ia pun langsung mengajak Alex untuk berbincang di ruangan lain. Tiba-tiba, diam-diam Alex curiga kepadanya, karena terlihat Mercier tidak terlihat khawatir, padahal 2 sahabat baiknya baru saja diincar oleh pembunuh bayaran. Alex bertanya padanya, apakah Mercier kenal dengan pembunuh bayaran tersebut? Lalu terlihat Mercier cukup panik dan terlihat tegang. Alex pun meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke markas. Lalu adegan berpindah pada malam hari di rumah Monica yang baru saja pulang. Tanpa ia sadari, Picasso sudah berada di dalam rumahnya dan langsung menghabisi Monica. Kemudian adegan berpindah lagi 1 jam kemudian di sebuah restoran di mana Alex dan istrinya sedang santuy. Ia pun mendapatkan telepon dari Picasso yang langsung mengirimkan gambar Monica yang telah tewas karena ia siksa pada malam itu. So your hobby is inflicting pain? I'm a professional. I don't consider you a professional. Tanpa ia sadari, ternyata Picasso sudah berada di gedung sebelah dan membawa senapan laras panjang. Namun istri Alex lah yang Picasso incar. Babe, look at me.
Adegan berpindah keesokan harinya di sebuah gereja di mana Thomas dan Alex sama-sama kehilangan wanita yang mereka cintai. Lalu adegan berpindah saat di pemakaman, terlihat dari kejauhan, Picasso mengawasi acara tersebut sambil melukis wajah Alex. I want my mom back. I want her back too, honey. Lalu adegan berpindah lagi ke rumah Alex, di mana Thomas mendapatkan hasil otopsi Monica yang mengandung cairan bius yang sangat berbahaya. Cairan tersebut adalah buatan khusus seorang ahli kimia, dan hanya ada satu orang yang pasti mengetahuinya. Nah ini dia guys, bos gangster yang paling berkuasa di kota itu, ia bernama Darius. Alex langsung bertanya, siapa ahli kimia yang dapat memproduksi obat bius berbahaya tersebut. Alex berjanji pada Darius untuk membantu adiknya yang sedang ditahan oleh pihak kepolisian. Kemudian Darius pun setuju. I don't know what you're talking about. I don't know his name. I don't know who he is. Sang ahli kimia pun mereka datangi. Namun ia tidak tahu apa-apa mengenai Picasso. Namun ia memiliki rekaman CCTV saat Picasso datang. Alex pun menghubungi temannya untuk melacak mobil Picasso yang plat mobilnya tertangkap kamera CCTV. Yes. Yes, can you transmit that to my screen? Perfect. Oh, okay, thank you. It worked. He's downtown. He's heading hold on. He's heading on West Canfield Street. Rupanya Picasso menuju ke sebuah gedung, di mana pada hari ini, Eric dan Mercier akan mengadakan pertemuan penting. Ia pun mengabari pimpinannya untuk segera menuju ke lokasi. 30 minutes, Federal Courthouse. Bomb squad's here. I want this whole block swept. Jesus, man, it's a parking lot. Polisi pun telah siap dan tersebar di segala penjuru. Namun ternyata, Picasso menaiki sebuah kereta dan menuju ke sana. 3 orang berandal tiba-tiba mengejek Picasso, namun Picasso tetap santuy dan langsung menaiki kereta tersebut. What are you doing on the train, man? Dari sini kita bisa mengetahui guys, bahwa Picasso akan melakukan aksinya di dalam kereta yang sedang bergerak. Alex dan Thomas sudah berada di lokasi, dan tiba-tiba rombongan itu pun datang, lalu inilah yang terjadi. Where's the car? Let's go, Clem! Tell me you're okay, man. Di akhir cerita, Picasso mati mengenaskan dan Alex akhirnya berhasil selamat. Thomas pun mengatakan bahwa ini sudah berakhir. Namun Alex mengatakan sebaliknya, bahwa ini belum berakhir. Seminggu kemudian, Alex dihubungi oleh temannya yang berada di Indonesia. Alex pun mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, Chief. Lalu adegan berpindah ke sebuah pulau pribadi yang berada di Indonesia. Salah seorang karyawan menghampiri bosnya yang adalah Mercier. Bawa telepon. Ya, Pak.
Who is this? I think you know who it is. Rupanya kecurigaan Alex benar bahwa Picasso adalah orang suruhan dari Mercier. Pada hari itu bukan Mercier yang datang karena tidak ada cincin di jarinya. Mercier pun baru menyadari kesalahannya. Lalu tak berapa lama, beberapa polisi datang dan mengepung tempat tersebut. I don't know nothing about them. Ini barang buktinya. And soon you will be dead because of me. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.